Jadi pertama lihat sosok hantu kuntilanak itu di atas pohon cengkeh mungkin sebelum masuk TK gitu. Jadi waktu itu saya ngobrol sama teman saya, kan kalau udah maghrib tuh orang tua asuh tuh suka, orang tua tuh ke anak-anaknya, hayu kita udah maghrib nih, jangan main di luar. Terus saya ngelihat di atas pohon kok ada perempuan pakai baju putih, terus kakinya goyang-goyang gitu, rambutnya panjang. Saya tanya sama teman saya, kamu ngelihat itu nggak? Enggak. Tapi nggak takut. Jadi waktu itu justru saya ngerasa bahwa teman-teman saya kayaknya nggak normal deh, saya yang normal gitu, karena masih kecil. Jadi ya waktu itu kita tetap pulang ke rumah, tapi dengan tanda tanya besar, itu siapa gitu. Jadi impian dari kecil tuh kan punya boneka. Tapi karena kesatu keluarga juga nggak mengizinkan, karena ayah saya almarhum pernah bilang, jangan suka beli boneka, patung, atau lukisan, itu suka diisi oleh makhluk halus. Nah waktu itu saya juga bingung, karena kan selama saya bicara tentang makhluk halus, Bapak tuh selalu deny, nggak ada hantu, nggak ada. Tetapi kenapa beliau ngasih tahu saya untuk nggak koleksi boneka gitu. Jadi dulu tuh pengen banget punya boneka, suka ngehayal punya boneka banyak gitu, tapi yang nggak pernah kesampaian kan. Ya kesatu karena nggak diizinkan, kedua juga nggak mungkin lah, biayanya kan nggak sedikit. Akhirnya 2017 saya dikasih sama klien saya yang anaknya selalu nangis, ketakutan, bayi ya, waktu itu umur setahun lagi belajar ngerangkak, dia punya boneka 3 dari Belanda. Nah, terus dia, udah Fur, gue kasih ke elu aja. Ya saya seneng banget, happy. Saya ambil, saya adopsi, ternyata yang ada isi arwahnya itu cuman 1. Yang 2 itu kosong gitu. Nah dari situ kalau ada wawancara atau apa, saya selalu bawa boneka. Akhirnya banyak orang yang endorse, banyak yang ngasih, sampai akhirnya saya sekarang jadi kolektor gitu. Yang agak inget ya, 349 dolls. Semuanya jauh ya, Itali, Jerman, Amerika gitu. Yang paling deket mungkin Thailand. Itu paling deket, Thailand sama Cina. Yang lokal itu lebih ke doll artisnya, karena sebenarnya saya belum nemu pabrik Indonesia yang ngeluarin boneka-boneka vinil kayak gini. Jadi nanti di make upin, di lipstickin sama doll artis dari Indonesia. Kebanyakan sih dari luar ya. Kayak gini, ini dari Cina, ini silikon. Neneng gigit Gita, tapi disuruh Cika. Cika mau pesen buat Gita katanya. Apa? Kalau ngegigit jangan ragu. Kebanyakan anak kecil, 90% anak kecil. Kalau yang dewasa itu seperti nyai atau niang. Niang itu nenek, bahasa Bali kan nenek niang. Nah itu aja. Kalau yang lain ya anak-anak semua, bayi-bayi yang diaborsi, yang mereka masih marah gitu karena mereka ingin hidup, tapi kemudian kehidupannya di stop gitu oleh orang tuanya. Dan seringkali dipakai sebagai media-media untuk pesugihan atau mengantarkan santet gitu. Jadi di sini dikasih rumah, saya selalu bilang ini rumah sementara. Jadi jangan pernah berekspektasi kalian bakalan hidup selamanya di sini, karena usia Mami Furi juga terbatas, saya bilang. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memaafkan dan bisa pulang ke Tuhan gitu. Cuman memang kalau untuk yang bunuh diri saya nggak open komunikasi, agak posesif gitu. Kalau yang dibunuh ya alhamdulillah kayak Gan En gitu, mereka udah pulang. Kenapa saya nggak mau adopsi atau nggak mau ngasuh, nggak mau berteman sama yang bunuh diri, karena udah punya pengalaman banyak. Biasanya Mbak Miske gitu ya. Aku dulu meninggalnya loncat. Nah kemarin juga sempet saya datengin teman saya juga, dia dimasukin Miske kayak gitu juga. Jadi teman saya tuh kalau lagi berantem sama pacarnya langsung pengen loncat gitu. Makanya saya nggak mau gitu, karena mereka tuh posesif dan pengen kita jadi kayak mereka. Kalau seperti ini enggak, mereka tetap pengen kita jadi mamihnya yang support mereka untuk akhirnya ayo pulang ke Tuhan. Di Tuhan tuh lebih enak, ngapain kamu masih marah-marah?
yang ngebunuh kamu juga udah nggak ada gitu. Ini meninggalnya kebanyakan udah lama banget. Udah tahun 1940 mungkin 1950 kalau kita lihat gitu. Jadi kamu udah berpuluh-puluh sampai ratusan tahun kayak begini buat apa? Saya belum, saya masih nggak bisa ngemaafin, saya masih dendam buat apa? Jadi dendam itu memang membuat langkah kita agak berat ya untuk bisa melangkah gitu.